Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita terhindar dari virus COVID-19 yang saat ini merebak di negara kita. Langsung ke materi satu, yaitu adalah dasar komputer, di mana nanti kita akan belajar tentang dasar dari sebuah komputer itu dan serta mengetahui apa itu komputer. Tujuan dari pembelajaran ini setidaknya kita dapat menjelaskan pengertian komputer dan elemen penyusun sistem komputer tersebut. Nah, apa itu komputer? Komputer dikenal dengan istilah to compute atau menghitung. Di Institut American Standard, komputer diartikan pemproses data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan matematika atau operasi logika. Tujuannya dari komputer tersebut adalah untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Itu pun melalui input, proses, dan output. Nah, misalkan contoh urutan huruf menjadi sebuah kata. Dari sebuah kata bisa menjadi klausa, lalu menjadi kalimat, menjadi paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah buku. Itu adalah salah satu contoh dari pengolahan informasi. Nah, bagaimana agar bisa terjadi sebuah data itu menjadi sebuah informasi? Tadi seperti halnya kita harus menginput, proses, dan menghasilkan output melalui komputer. Dan komputer itu harus memenuhi 3 elemen. Elemennya apa saja? Nah, yang pertama yang jelas ada brainware. Brainware itu kita sendiri, pengguna atau user. Software adalah perangkat lunak. Seperti halnya contoh Office. Nah, lalu juga hardware, perangkat keras, printer, monitor, mouse, itu adalah perangkat lunak, hard keras. Nah, bagaimana jika salah satu elemen tidak terpenuhi? Nah, contoh misalkan, wah, brainware-nya udah canggih nih, udah pinter, anak IT, software-nya juga sudah punya, tetapi sayang dia nggak punya hardware yang rusak gitu. Otomatis bisa contoh printer rusak, otomatis dia tidak akan bisa memperoleh informasi atau mengoutput sebuah informasi dari komputer tersebut. Nah, lalu yang kedua, jika permasalahannya adalah software, kita mau buat sebuah surat pernyataan melalui mengetik di Microsoft Office Word gitu, tetapi kita belum menginstal Word tersebut, apakah kita bisa memperoleh surat pernyataan tersebut? Ya, berarti tidak. Nah, selanjutnya adalah permasalahannya adalah dari brainware. Jika brainware-nya gaptek, otomatis informasi yang kita butuhkan juga tidak akan bisa kita dapat dengan baik. Oleh karena itu, kita harus banyak belajar tentang komputer, apalagi di era digital seperti ini. Nah, nanti selanjutnya di bagian kedua kita akan mempelajari tentang hardware, software, dan brainware tersebut. Tapi sebelumnya boleh di komen, boleh di subscribe, dan juga jangan lupa ditonton. Nah, kita lanjut ke kita ke materi ke bagian 2, yaitu brainware dan software. Tadi sudah dijelaskan. Oke, sekarang tujuannya dapat menjelaskan pengertian komputer dan elemen-elemen penyusun sistem komputer tersebut. Oke, let's start. Nah, pertama brainware. Lagi-lagi kita brainware nih, membahas tentang diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengoperasikan sebuah komputer itu dengan baik dan benar. Itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa menjadikan sebuah komputer itu baik di depan kita, atau hasilnya bisa mendapatkan informasi. Ya, manusia yang terlibat dalam lanjut jenis brainware. Jenis brainware itu ada 2.
adalah literat komputer, hanya punya pengetahuan dan pemahaman tentang cara menggunakan komputer dan bagaimana menggunakannya. Lalu yang kedua adalah kompetensi komputer, menguasai terminologi komputer, menguasai fungsi sistem komputer, memiliki keterampilan. Yang kedua ini bisa dibilang kayak implementer, programmer, dan analisis sistem. Sudah keren banget dah kalau jenis yang kedua itu. Software. Di software tersebut ada beberapa jenis software yang harus kita tahu. Sarana interaksi antara pengguna dengan perangkat keras. Jadi disinilah kita melakukan sebuah proses untuk memperoleh informasi perantaranya. Biasanya brainware itu input, software itu proses, dan hardware itu bisa digunakan juga sebagai outputnya. Nah, lanjut jenis software. Nah, pertama ada jenis software sistem operasi. Ada OS-nya Windows, ada Linux, ada Apple. Nah, kita lihat sini. Contoh pertama, sistem operasi. Sekumpulan program yang tulis untuk melayani program-program lain. Contohnya Windows, Apple, Linux, dan juga masih banyak sih, tapi hanya mungkin yang terkenal itu. Tapi biasa saya menggunakan Linux sih, lebih senangnya. Software aplikasi dijalankan pada sistem operasi yang merupakan program siap pakai pada bidang tertentu. Banyak jenis-jenisnya. Ada desain grafis, ada browser yang biasa digunakan untuk search. Nah, di sini contoh Windows nih. Ada Microsoft Office, antivirus, Visual Basic, Corel Draw. Nah, itu desain grafis. Visual Basic itu biasa digunakan untuk operasi programmer. Ini antivirus, ini desain grafis. Yang ini tadi ada development tool, ini juga bisa dibilang implementer. Ini adalah pembahasan hardware. Kita lanjut nanti pembahasannya di part 3, materi lengkap pembahasan ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Selamat belajar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.